Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Saya mahasiswa UT dari Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 0505820089. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Untuk soalnya kita harus melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Di sini ada panduannya. Kita mulai masuk ke database. Ini lanjutan dari tugas yang sebelumnya, database rumah sakit. Ini ada beberapa tabel. Oh ya, di sini saya sudah menambahkan 2 tabel ya untuk tugas yang saat ini kita kerjakan. Ini sudah saya tambahkan terlebih dahulu tadi untuk tabel transaksi obat dan tabel obat. Ya, di tabel obat ini ada ID obat, kode obat, nama obat, harga dan stok. Kemudian di transaksi obat ini ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Ya, untuk soal pertama kita transaksi ya. Untuk melakukan transaksi, misal commit, kita masuk ke routine, lalu kita create new routine. Kita buat transaksi 1. Transaksi 1. Untuk ini sudah saya tulis ya untuk mempercepat proses pengerjaan. Ya, jadi bikin start transaction, insert into pasien. Kita memasukkan data ke tabel pasien yang meliputi nanti ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Value-nya ini ID pasiennya 6, ID nama pasiennya Tito, alamat Jalan Pakis Haji nomor 23, dan jenis kelamin L, laki-laki. Kita menggunakan perintah commit ini untuk menginput atau memasukkan datanya. Ya. Setelah selesai, ini kita langsung bisa melakukan eksekusi. Klik di sini, atau kalau di panduan itu kita menggunakan SQL. Caranya call nama rutinnya tadi, transaksi 1. Ya, di sini masuk ID-nya 6 ya, nama Tito, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Pakis Haji. Coba kita cek di data pasien. Ya, ini sudah masuk. Jadi fungsi commit untuk istilah gampangnya untuk menginput ke tabel database. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan perintah rollback ya. Sebelumnya saya sudah tulis juga untuk mempercepat prosesnya. Kita kasih nama transaksi 2 ya. Transaksi 2 ini kita hapus dulu. Ya,
Jadi untuk scriptnya, bikin start transaction, update pasien, set nama pasien donor dimana di pasien 3, rollback, commit ya. Jadi kita akan mengupdate database pasien di data nama pasien pada ID 3 menjadi nama donor. Kemudian ini di rollback. Jadi kalau di rollback itu tidak akan terjadi perubahan walaupun ceritanya di commit ya. Oke, tadi kita sudah mencoba lewat SQL. Coba kita saat ini melakukan transaksi 2. Ini call-nya melalui eksekusi langsung dari sini ya. ID 3 ya, ini masih namanya Septin ya. Jadi kalau di rollback itu tidak akan mempengaruhi data yang ada. Kita cek juga di database pasien ya, anak 3 ini masih Septin. Oke, kemudian selanjutnya kita coba untuk modifikasi rollback. Kita kasih nama transaksi 3 ya. Jangan lupa dihapus. Ya, untuk scriptnya bikin start transaction, insert into pasien, bla bla bla. Ini value-nya 7, ID pasiennya 7, namanya Hanif, jalan Babakan, Loa nomor 22, jenis kelamin laki-laki. Ini di rollback, jadi nanti data ketujuh ini tidak akan tersimpan. Lalu update pasien dengan nama Septin di ID pasien 3. Oke. Lalu commit ya. Oh, ini tadi Septin sudah ada di database, kita ganti misal Jono gini ya. Oke, coba kita gunakan, langsung dieksekusi lewat sini aja biar cepat ya. Jadi ID yang 7 tadi itu tidak akan masuk ke data karena dia di rollback. Kemudian update data yang ID nomor 3 dia akan berubah, tadinya Septin kan, lalu kita ubah jadi Jono. Ini berubah ya di database-nya karena terdapat perintah commit. Coba kita cek juga di tabel database pasiennya ya, sama. Oke, selanjutnya checkpoint. Ya, untuk checkpoint ini penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan masukkan data di tabel pasien dengan ID
7, nama Hanif, alamat pasien Jalan Babakan, jenis kelamin laki-laki, lalu dia mendapatkan perintah save point 1. Kemudian ada masukkan data juga di tabel pasien, ID-nya 8, nama Tina, Jalan Sangkuriang nomor 45, jenis kelamin perempuan. Ini di rollback, jadi nanti nomor 8 ini tidak akan tersave. Kembali ke save point 1, jadi yang ke save ini ID 7 ini. Kemudian ada lagi input ke tabel pasien dengan ID 9, nama Lutfi, Jalan Diponegoro 24, jenis kelamin laki-laki. Ini di commit. Nah, jadi nanti akan masuk data ID 7 dan 9. 8-nya tidak akan masuk karena dia melalui proses rollback ini. Oke, kita eksekusi ya. Jadi betul tadi ID pasien nomor 8 tidak akan terinput ya, karena dia melalui proses rollback. Nomor 7 ini dapat terinput karena melalui proses save point, checkpoint. Dan ID 9 juga terinput karena melalui proses commit. Seperti itu kurang lebih. Ya, di tabel pasiennya juga sama ya. Oh ya, tadi ada yang kelewatan. Harusnya kita coba dulu ini. Kita coba lagi di rutin. Kita ini sebetulnya harusnya tadi coba ini dulu ya pertama. Ya, harusnya tadi pertama ini dulu, bikin transaction, bikin start transaction. Ini jadi masukkan data di tabel pasien. Data apa aja? Itu ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Pilihnya 6 ini ID pasien, itu adalah nama pasien, laki-laki adalah jenis kelamin, Jalan Pakis Haji adalah alamat pasien. Nah, di sini tidak terdapat perintah commit. Jadi nanti saat dieksekusi datanya masuk, tetapi pada database asli dia tidak akan terinput. Oh ya, ini saya hapus dulu ya untuk yang ID pasien 6. Ya, ID pasien 6 ini coba saya hapus dulu. Transaksi 0, jangan lupa dihapus. Ya, tadi ID pasien 6 sudah tidak ada ya, sudah saya hapus. Dan di sini tidak ada proses commit atau perintah commit. Kita coba ya, untuk transaksi 0 ini kita eksekusi. Nah, saat dieksekusi walaupun tidak ada perintah commit, di sini dia muncul ini ID pasien 6, Tito, laki-laki, alamatnya Jalan Pakis. Namun jika tidak ada proses commit atau perintah commit di tabel database pasien, dia tidak akan terinput ya.
jadi tidak masuk ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan mencoba replikasi. Ya, tapi mohon maaf, ini untuk replikasi saya udah coba sesuai panduan, cuma ada kendala di bug, sepertinya bug di VirtualBox-nya. Sudah saya config, ini sudah saya kulik lama ya, tapi tidak menemukan solusinya. Ya, untuk kendalanya di replika save-nya ya, replika slave ini terdapat peringatan replika IO thread not running. Padahal di sini kedua PC sudah dapat berkomunikasi. Ini saya coba ping. Untuk IP Ubuntu-nya 192.168.18.32. Ya, connect ya. Kita ping kembali dari Ubuntu ke Windows. Untuk IP Windows-nya adalah 192.168.18.20. Ya. Seharusnya ini koneksi untuk implementasi di lapangan. Biasanya saya juga coba jarang nemuin masalah seperti ini. Nah, kemungkinan ini bug dari VirtualBox-nya, atau jika teman-teman ada yang punya solusinya bisa komen ya nanti. Mungkin tugas 3 cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau keliruan dalam mengerjakan dan menyampaikan tugas 3 ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.